Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya. Dalam kali ini kita bertemu untuk membahas tentang bagaimana kita akan melakukan proses editing untuk daftar akun yang sudah pernah kita import pada pelajaran sebelumnya. Dan saya yakin bahwa anak-anak sudah tahu dan sudah bisa bahkan memahami caranya bagaimana kita mengimpor daftar akun yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya. Nah, sekarang jika kita sudah berhasil mengimport akun, maka kita bisa lihat di bagian sini. Ini adalah menu comment center ya, ada menu tombol icon, ada banking, ada sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file yang semuanya nanti akan dipakai untuk setting dan melakukan entry transaksi akuntansi. Nah, yang pertama kita lihat di bagian sini ada tombol account ya. Tombol account itu ada beberapa bagian. Nah, jika kita lihat di bagian tengah ada tulisan account list yang artinya disinilah daftar akun yang sudah kita impor sebelumnya ya. Kita klik. Nah, saya yakin juga sudah tahu. Nah, beberapa akun ini ada yang memang sudah merupakan akun yang disediakan oleh Mayop ya sebelum kita mengimpor tadi ya, tapi nomor-nomor akunnya berbeda. Nah, supaya kita benar-benar dapat menggunakan daftar akun yang kita impor saja, maka beberapa akun harus kita hapus ya, tapi tidak semuanya. Dan ada juga akun-akun yang tidak bisa kita hapus karena dia masih terlink. Link artinya terhubung dengan akun yang lain atau juga dengan setting-settingan yang lain, sehingga dia tidak bisa dihapus kecuali linknya dihilangkan dahulu. Nah, ini nanti pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan menghapus saja dulu untuk file daftar akun atau nama-nama akun yang tidak kita perlukan ya. Contohnya di sini ada provision account, investment account ya. Kalau ada deposit fund itu ada linknya, belum bisa dihapus. Check account juga belum bisa dihapus ya. Jadi kita hapus dulu bagian-bagian yang bisa dihapus ya. Nah, yang pertama kita klik di bagian aset. Nah, ini daftar yang panjang ini adalah keseluruhan kelompok akun ya, karena kelompok akun kan dibagi beberapa, ada aset, ada liability, equity, income dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek dari yang paling pertama yaitu aset ya. Aset di sini yang bisa dihapus mana? Ini ada dua. Caranya mudah sekali, kita bisa klik dua kali di sini. Ketika klik satu, kemudian kita klik dua kali, ini bisa. Kita juga bisa klik dari tanda panah ini sekali saja. Nah, jadi seperti itu ya. Saya ulangi lagi, bisa klik dua kali di sini, atau juga dengan tanda panah. Ya, saya rasa pasti bisa lah. Nah, berikutnya kalau kita sudah klik, ya, contohnya seperti ini, kita bisa hapus akun ini karena kita tidak pakai ya. Kita bisa gunakan tombol di sini ada edit, kemudian kita klik delete account, atau juga kita bisa arahkan kursor di sini, klik kanan, kemudian delete account, sehingga akan terhapus. Begitu juga untuk yang berikutnya, tinggal diklik saja, klik kanan, delete account. Coba perhatikan untuk check account, ini ada linknya. Kalau saya klik dua kali, kemudian saya delete account, maka akan muncul an account that is being used as a link account may not be deleted. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Jadi linknya harus dihilangkan dulu nanti. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah yang tidak terlink sudah terhapus semua. Berikutnya liability. Ini juga masih terlink. Yang lainnya sudah aman. Equity ini semuanya terlink, tidak usah diganti dulu. Income, cost of sales ya. Ini kalau cost of sales ini biasanya kalau untuk perusahaan dagang, karena kita masih perusahaan jasa ya, kita tidak perlu sebenarnya ya, tapi ini tidak menjadi masalah karena kita tidak akan melakukan transaksi terkait cost of sales, kecuali kalau perusahaan jasa tersebut mempunyai akun cost of sale untuk beberapa barang yang dijual. Kan salon biasanya juga menjual produk ya, tidak hanya melayani jasa tapi juga menjual. Nah, sementara kita menggunakan data yang jasa saja. Ini juga other income, other expense dan seterusnya.
Nah, setelah kita menghapus yang tidak perlu, kita sekarang harus merubah tipenya ya, karena nanti tipe ini mempengaruhi kemunculan ya, atau hubungan antara konten-konten yang lain ya. Contohnya nanti seandainya kita akan melakukan link ya, ini nanti kita akan pelajari juga link account. Di sini misalnya account and banking account ya, di sini akan muncul akun-akun yang diperlukan ya, kita bisa pilih nanti akunnya muncul. Nah, jika kita membutuhkan di sini, ini kan ada positive fund ya, kalau misalnya kita membutuhkan di sini akun kas bank misalnya, kalau kita buka di sini tidak muncul akun kas banknya. Kenapa? Karena tipe akunnya belum dirubah. Contohnya ini, kas bank itu masih other asset ya, jadi kita harus merubahnya dulu. Nah, di bagian awal ini ada harta lancar ya. Harta lancar itu hanya header saja ya. Header itu adalah semacam judul ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisan header account, ada detail account. Nah, untuk harta lancar itu kan header, tidak akan ada transaksi berupa uang di sana ya. Jadi kita tidak perlu membuat dia menjadi detail, tapi jadikan header. Nah, seperti ini. Maka akan muncul hal yang berbeda ya. Kalau tadi detail, ini kita bisa rubah tipenya. Kalau header itu tidak bisa dirubah karena dia sudah otomatis mengikuti nomor akunnya ya. Harta lancar itu termasuk kode aset dan tidak bisa dirubah kecuali nomor akunnya kalau kalian mau rubah sesuai dengan ketentuan. Kita klik OK. Apa yang terjadi? Untuk harta lancar ini berubah menjadi tebal ya, seperti ini, harta ya, harta lancar seperti itu, sehingga dia nanti di sini tidak akan muncul angkanya. Nah, yang berikutnya kas, ini kan masih other asset ya, kita klik juga di sini atau klik 2 kali ya. Di sini detail karena dia nanti akan dipakai untuk transaksi. Account tipenya apa untuk kas bank kira-kira? Pastinya di sini ada beberapa pilihan. Ada bank, account receivable, other current asset, fixed asset, dan other assets. Bank itu berarti terkait dengan transaksi bank atau uang tunai. Account receivable ya, ini banyakan menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian harus belajar bahasa Inggris. Jangan alasan nggak bisa bahasa Inggris karena ada Google Translate ya, dan kalian semua punya HP yang bisa dipakai untuk mengakses Mbah Google atau paman YouTube. Oke, jadi di sini ada account receivable, ini biasanya adalah piutang. Other current assets ya, other ini berarti aset apa namanya yang lain ya, berarti bisa disebut sebagai harta lain-lain ya. Fixed asset itu bisa disebut sebagai fix itu tetap, aset tetap. Nah, atau di sini juga ada other asset ya, other asset itu harta lain-lain. Kalau di sini current tadi itu harta lancar yang lain gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk kas bank berarti terkait dengan uang kas, kita pilih bank ya, kemudian klik OK. Demikian juga kas kecil. Kas kecil ini juga terkait dengan apa namanya, bank ya, dia adalah kas tapi jumlahnya sedikit. Kalau kas bank adalah kas yang uangnya berada atau kita simpan di dalam bank ya, atau kalau di dalam, kalau kita pegang di kantor itu namanya cash on hand, tapi kalau kita simpan di bank namanya cash in bank ya. Oke, seperti itu, silahkan dirubah. Untuk semuanya ini silahkan nanti kalian rubah ya, bukan hanya cash in bank tapi untuk akun-akun yang lain ya. Bagaimana supaya tahu kartu debit termasuk apa, Pak? Kalian adalah anak-anak yang bisa mencari informasi, saya yakin kalian bisa menemukannya. Contoh piutang usaha tadi pilihannya apa, cadangan kerugian piutang berarti termasuk akun tipe apa, dan seterusnya. Demikian juga untuk liability, equity, income, dan seterusnya ya. Silahkan dirubah tipenya sesuai kebutuhan ya. Hanya itu saja, yang lainnya jangan. Oke ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Silahkan dipelajari, kemudian silahkan dicoba ini dikerjakan ya. Tidak usah dikumpulkan, tetapi nanti pada akhir kegiatan kalau sudah selesai sampai laporan keuangan, ini akan dikumpulkan file mayopnya dan akan saya periksa satu persatu. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat belajar, terus bekerja, terus belajar, jangan lelah meskipun di suasana pandemi. Salam sehat dari Pak Indra.